Nah, ini sebetulnya dengan kamu bisa memahami ini, kamu bisa dengerin lagi ya nanti rekamannya. Ini bisa menginspirasi kalian semoga untuk KTTA kalian. KTTA kalian cukup ini aja. Itu yang ingin saya tekankan ya. Satu ini kalian ulik ya, dapat deh satu KTTA ya, seperti itu. Cuman kan nanti perlu dikembangkan ya, argumentasinya, fenomenanya, kemudian analisisnya ya. Ini kan sebagai latihan aja. Latihan analisisnya kan cuma 3 ya, 3 halaman. Itu pun memang case real. Biasanya kalau ke tingkat level menteri itu dia malah cuma 1 halaman. Kasih saya overview kasusnya aja, terus rekomendasinya apa? Cuma 1 halaman dan singkat, nggak boleh padat, gitu ya. Betul-betul singkat. Jadi makanya saya minta kalian pun singkat aja tapi 3 halaman, gitu ya. Nah, oke. Nah, di sini saya kasih tahu ya caranya. Nah, sekarang caranya adalah setelah kita tahu kemampuan financial ability dari si adikarya, kita akan melihat bagaimana kalau dia dikasih project ya. Nah, nanti dampaknya project ini akan meningkatkan revenue gitu maksudnya ya. Cuman ini case asli ya. Mohon maaf ini case asli. Jadi saya ya agak jelimet. Ya nggak apa-apa karena memang niatnya saya ingin jelasin ya. Nah, pertama total pagu. Nah, kalau kalian belajar akuntansi pemerintah, kamu tahu nih. Kenapa, Fer? Oh, enggak ya? Nggak, Pak. Ngomong sama adik saya. Sorry. Oh iya, siap-siap. Nggak dikirain nggak nampil lagi nih. Masih kelihatan ya? Yoga, kelihatan nggak? Masih, Pak. Ya, Masih, siap. Pak, Masih, kelihatan. Pak. Ya, saya jelasin lagi ya nih. Ini cara bikin KTTA kalian ya. Beneran loh, ini bisa banget. Please deh. Nanti mungkin kalian akan apa ya? Akan tahu ketika nanti sudah tingkat 3 ya. Pas nyari topik KTTA, no, udah gue kasih pokoknya ya. Kurang baik apa lagi gue ya. Dan udah gue kasih gimana cara ngebahasnya ya. Kalian tinggal dengerin nanti rekamannya saya upload ke YouTube. Nanti kalian tinggal dengerin ulang aja ya. Nah sekarang dari kalau mau konsultasi juga feel free aja nanti ketika KTTA, Pak ini gimana caranya saya mengasihnya jadi KTTA saya? Boleh, nanti kita coba diskusi ya. Nah, pertama, tadi teh sampai mana? Oh, sampai sini. Nah, kalau di case-nya kementerian, nah jadi kalian bisa misalkan kementerian project yang sedang happening saat ini apa? Di sini adalah toll road, jalan tol Jogja Magelang, dan ini kasus asli. Cuman memang Pak Bu sama ini saya ngarang. Tapi ini kasus asli ya, maksudnya tuh real case, hanya budgetnya aja yang memang ini ya harus disesuaikan dengan real case-nya. Tapi memang triliunan kok, seperti itu ya. Nah, seperti ini nih total owner estimate-nya adalah sekian ya. Nah, jadi kalau kalian project, ini kan Adikarya adalah perusahaan konstruksi dan dia yang akan membuat jalan tol Yogyakarta-Magelang. Ini nanti akan lewat Borobudur. Ini asli. Kalau ini memang udah ada di master plan-nya. Nah, kalau kita dan total project-nya misalkan 4 triliun gitu ya. Nah, dan Adikarya ternyata pemenang tendernya. Kita akan menganalisis, biasanya itu benar nggak sih Adikarya mampu menyelesaikan proyek ini? Ya, nah, cara analisisnya kayak gini, ini kepake banget di pemerintahan, caranya kayak gini. Jadi menggabungkan akuntansi pemerintahan bisa, akuntansi keuangan juga, manajemen keuangan juga gitu loh. 3 ilmu jadi satu nih ya. Nah, terus gimana? Ya, terus ya ini kalau nanti konteksnya akuntansi pemerintahan berarti mengevaluasi kinerja vendor gitu ya. Vendor apa? Vendor proyek konstruksi. Ya bisa macam-macam. Kamu bisa ambil case-nya BUMN aja yang listing bursa efek. Sehingga dapat gitu ya. Maksudnya data-datanya itu dapat. Nah, gitu caranya mengevaluasi kinerja vendor. Kayak gini gitu. Atau kalau konteksnya akuntansi keuangan berarti dibaliknya melihat kemampuan financial ability atau flexibility dari PT Adikarya. Nah, jadi bisa dua sisi tuh. Satu dari sisi pemerintah, satu dari sisi si adikarya itu sendiri atau dari sisi akuntansi keuangan. Kita sebagai analis keuangan. Gitu ya. Nah, sekarang proyeknya seperti ini. Total estimated contract price. Jadi HPS itu adalah owner estimate ya. Jadi pagunya gelondongan 4 miliar, 4 triliun. Nah, biasanya kita hitung ulang ya, kita definisikan ulang dalam bentuk harga perkiraan sendiri atau owner estimate. Nah, inilah yang akan menjadi plafon nantinya ya. Ini akan menjadi plafon untuk pembangunan proyek si Yogyakarta Magelang ya. Nah,
Dari sini, nah ini estimasi ya. Di estimasi, nah ternyata harga kontraknya setelah si adikarya menang, nah itu biasanya suka ada yang namanya negosiasi, nego ya. Nah, gitu ya. Dan si adikarya pun tentu tidak akan membidding harga sebanyak 3,8 triliun ini. Jadi dia pasti kalah. Dia pasti akan membidding harga di bawah 3,8. Nah, misalkan kontrak apa harganya itu penawarnya 3,3 gitu ya, 3,3 triliun. Nah, setelah dinego harganya adalah 3,25. Nah, ini selalu kayak gini kalau di pemerintahan. Yang benar tuh kayak gini. Ya, nanti kalian akan terjun ke berbagai macam instansi dan akan bersinggungan dengan pengadaan. Pasti ada harga negosiasi dan negosiasi itu harus lebih rendah. Kalau harga nego lebih tinggi berarti markup namanya. Nah, itu yang ditangkap KPK tuh yang di markup itu gitu ya. Nah, oke ya. Nah, dari sini gimana? Nah, selanjutnya, nah ini executory cost ya, seperti itu. Nah, berapa nih nilainya? Nah, jadi nanti total net revenue yang akan didapatkan dari proyek itu adalah setelah dikurangi ini dikurangi dengan yang bawah sama dengan 3,250. Nah, inilah yang akan menambah sales dari si adikarya ya. Yang akan menambah apa net sales lah ya, net sales ya. Net sales ini nanti akan dikurangi dari apa? Akan dikurangi dengan COGS. Nah, ini COGS ya, ini COGS ya. Estimated COGS-nya totalnya berapa? Sekian ya. Jadi kemudian estimated selling expense-nya adalah sekian gitu ya. Nah, ini nanti yang akan kita tambahkan ke dalam apa? Ke dalam total laporan keuangan si adikarya. Jadi ini kan project 1, ini kan per project ya. Ini project 1 gitu ya. Nah, dari project 1 ini kita estimasikan COGS-nya adalah 80%. Berapa nilainya? 2,6. Kita lihat selling expense-nya berapa sekian? Ini sekian 3,2. Nah, ini nanti akan ditambahkan ke laporan induknya. Dari satu project. Ingat ini hanya dari satu project toh. Kalau dia adikarya ada 20 project, nah mamam. Ini baru satu project, men. Nah, misalkan satu project ya. Nah, nanti ini akan diakumulasikan ke laporan keuangannya adikarya. Nah, gitu caranya ya. Ya udah terus gimana? Nah, di sini ada dua opsi, ada yang dengan saham dan ada yang dia meminjam gitu ya. Ya, kalau dia dengan menerbitkan saham, nah jadi apa namanya menerbitkan 2,2 miliar lembar saham. Sehingga dia akan mendapatkan total equity financing, ini equity aja ya, option satu equity aja atau stock plan ya, atau share plan. Kalau ini yang debt plan gitu ya. Nah, maka total equity financing-nya adalah sekian ya. Nah, dengan jumlah yang sama kita kalau minjem ke bank juga dapat sekian ya. Nah, seperti itu. Nah, opsi ketiga adalah nah ini ya, adalah alternative option jika adikarya karena gini, opsi satu sama opsi 2 ini kalian harus bisa melihat dengan kepala yang jernih. Ya, kalau opsi 2 3,3 triliun dia akan minjem dengan average loan rate-nya adalah 9,5%. Kira-kira bisa atau enggak? Kita lihat maksimumnya. Nah, maksimum loan-nya ternyata yang bisa dieksekusi hanya 2,1 triliun. Gitu. Ya. Kalian ini pentingnya time interest earned itu ini. Untuk melihat kalau dia butuh pembiayaan 3,7 triliun atau 3,3 triliun gitu ya. Untuk membiayai proyek ini, ini kan 3,2 ya, estimated contract price-nya. Berarti dia harus meminjam sebesar ya di atas 3,2 dong, ya. Misalkan ya, seperti itu. Ya udah berarti kan 3,3 ini udah di atas 3,2. Ya udah, bisa dengan dua cara, 100% equity atau 100% debt. Nah, ketika kita memakai opsi 1, opsi 2, kita lihat lagi kira-kira make sense atau enggak. Nah, lihat yang opsi 2 dulu. Ketika dia semuanya dibiayai oleh utang. Ternyata ada maksimum loan-nya. Maksimum loan-nya itu dihitung dari time interest earned ya. Hasilnya adalah 2,135 ya. Nah, ini maksimum additional loan ya. Sehingga tidak bisa adikarya itu mengeksekusi opsi 2 karena ada maksimum threshold-nya. Gitu maksudnya ya. Nah, artinya apa? Artinya kalau gitu pakai opsi yang ketiga. Opsi yang ketiga ini jika dia akan menggunakan semua maksimum loan-nya ini untuk membiayai project 2,13 ini kita gunakan ya oleh adikarya. Dapatlah hasilnya adalah sekian ya. Nah, maka berapa sisa equity financing-nya? Berarti yang opsi 3 ini dia mix ya. Dia mix debt plus equity ya.
Nah, gitu ya, equity plan. Nah, itu opsi yang ketiga, option 3. Nah, kalau yang ini kan option 2 ini hanya yang debt plan saja, debt plan. Ya, kalau yang opsi pertama dia adalah yang equity plan. Nah, equity plan. Nah, kalian bayangin, Bu Menteri itu minta kayak gini. Jadi kalian harus paham konsep manajemen keuangan ya. Nah, jadi bisa nggak sih tuh Adikarya itu mengeksekusi proyek ini, kira-kira gimana sih kemampuan keuangannya? Ya kita sajikan seperti ini. Bisa Bu, ada dua opsi. Nah, misalkan kayak gini dan kayak gini. Nah, nanti kita untuk kasus yang lebih pastinya kita harus tanya Adikarya. Nanti Adikarya biasanya diundang, direktur utamanya untuk hearing dengan kita, untuk presentasi di depan kita. Nah, gitu. Tapi paling tidak kita udah punya modal. Ya, kita nggak dibohongin oleh si direksinya gitu. Kita udah punya modal, oh ini tuh modal kita ya, hitung-hitungan kasar. Nah, itu maksudnya kenapa dilakukan kuis ini tuh untuk counterbalance ya. Biar kita punya pegangan ketika rapat dengan direksi Adikarya. Nah, itu kepentingan untuk Kementerian Keuangan ya. Nah, sehingga kalau kita misalkan dia maksimum loan-nya adalah 2,1 triliun ya. Nah, maka kalau gitu option 2 is not an option. It is not a choice at all ya, karena dia akan melanggar maksimum threshold-nya. Nah, akhirnya kalau gitu kita perlu yang namanya option ketiga, mixed plan ya. Maksimum additional loan kita eksekusi 2,135 ya triliun. Nah, yang atas ini kita sama dengannya. Nah, berarti sisanya akan dibiayai dari equity financing ya. Seperti itu. Nah, berarti berapa sisa yang dibutuhkan untuk yang dari penerbitan saham? Ya tinggal dibagi, dikurangin ya. Estimated project revenue-nya berapa? Ya, dikurangi ini kan kontrak price-nya ya atau mungkin ya estimated net revenue juga bisa ya. Ya tinggal dikurangin aja dengan maximum additional loan. Ya, sama dengan inilah yang dibutuhkan dari equity financing kita. Nah, pada kondisi saat ini berarti kita harus menerbitkan berapa lembar saham. Tinggal dibagi dengan current price-nya di tanggal 5 Januari. Ya, sama dengan 700 juta lembar saham yang dibutuhkan untuk membiayai proyek tersebut dengan debt plus equity plan. Dengan syarat maksimum loan-nya kita eksekusi. Kalau ternyata kamu berubah lagi, ini hanya 1 triliun aja Pak, bisa ya 1 triliun aja. 123, 123, 123, 123. Nah, 10 triliun ya kelebihan. Nah, maka kelihatan tuh berarti total jumlah saham yang harus diterbitkan adalah 1,4 juta lembar saham. 1,4 miliar lembar saham. Ya, pada tingkat harga Rp1.500. Nah, gitu ya. Nah, dari sini ini yang dibutuhkan. Nah, dari sini kamu bisa bagi lagi men, gila banget pokoknya nih ya. Ini kita gabungkan dengan konsep akuntansi pemerintah bahwa yang namanya adikarya itu adalah BUMN ya. BUMN itu berarti 50% sahamnya siapa yang megang? Ini MOFI, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sorry, maaf. Kementerian BUMN ya. Kementerian BUMN ya. Pak Erick Thohir yang megang, Kemenek BUMN ya. Nah, artinya apa? Artinya kalau artinya dipegang oleh negara ya, 50% lebih. Nah, kalau dia butuh 1,4 triliun, 1,4 miliar lembar saham atau dia membutuh 2,2 triliun. Artinya apa? Artinya dia punya dua opsi. Satu dengan PMN, penanaman modal negara. Disuntikin, inilah yang dinamakan bailout. Iya. Jadi saya mengajak kalian untuk berpikir lebih jauh. Jadi kalian betapa tahu dong ya bahwa manajemen keuangan yang kita pelajari itu masih basic sebetulnya. Kalau kita kembangkan itu keren banget aslinya. Asli beneran deh. Digabungkan dengan ilmu AKM, ilmu Akom, wah gila. Belum lagi kalau digabungkan dengan pajak, wah gila pokoknya ya. Nah oke, kembali lagi ke sini. Kalau dia butuh 2,2 triliun, berarti dan dia adalah BUMN, berarti dia bisa mengemis kepada Kementerian Keuangan. Ya, meskipun sahamnya dimiliki oleh Kementerian BUMN, tapi untuk mengemis PMN ini dia harus ke kita, MOFI. Nah, inilah tugasnya kami, saya dan Pak Agung dan Pak Amri. Untuk melihat gimana resiko kalau kita memberikan PMN kepada adikarya untuk proyek tersebut layak atau enggak. Pengen nangis gue. Berat, men. Ini tugasnya gue dan kawan-kawan.
2,2 triliun. Nah, artinya apa? Artinya kita harus merogoh kocek dari Kementerian Keuangan untuk menanamkan modal ke sini. Nah itu guys ya kondisinya. Atau bisa setengahnya dari PMN, 50%, 1 triliun. 1 triliun lagi ya lu cari sendiri dari mana? Dari menerbitkan saham. Atau skemanya biasanya kayak gini, ya udah menerbitkan saham berapa kek 1 juta atau 100 juta lembar dapat berapa lembar gitu ya. Nah nanti sisanya dari PMN bisa kayak gitu ya. Nah jadi ini kompleksitasnya. Itulah. Nah, ini kalian kalau bisa menyadari lagi, kaitkan dengan ilmu ekonomi. Apa? Ini berdampak ke resiko sistemik atau fiscal risk, ya, fiskal. Berdampak ke resiko fiskal. Apa? Resiko fiskal kita semakin meningkat karena ini meningkatkan beban APBN, ya. APBN harus mengeluarkan kocek sebesar 1 triliun. Artinya apa? Asumsi ekonomi makro kita bisa berubah. Nah, itu dampaknya, ya. Bayangkan dari satu penelitian ini KTTA kalian bisa menganalisis kemana-mana, bisa menganalisis ke PMN dan jadi kalian bisa tahu oh equity financing need berarti karena dia BUMN Pak maka dia punya opsi untuk melaksanakan PMN Pak penanaman modal dari negara. Nah kira-kira berapa yang affordable kalian usulin nah, sekian gitu ya. Nah sisanya dari penerbitan saham misalkan ya. Tapi ini memiliki dampak sistemik Pak terhadap APBN kita atau inilah yang dimaksud dengan fiscal risk gitu ya. PBN kita. Nah, dari sinilah ini akan mengubah asumsi ekonomi makro kita. Dan jadi dampaknya apa? Dengan adanya proyek ini dan dengan adikarya meminjam uang atau dan ada PMN dan sebagainya, maka resiko fiskal kita meningkat, asumsi ekonomi makro kita pun akan bisa berubah. Nih, KTTA kalian gitu, keren kan? Coba bayangin, nggak hanya sekedar sudah sesuai dengan PSAK, aduh basi tau gak? Tapi kalau kayak gini kalian bisa real banget men gitu. Dan apakah itu benar ya kan ada dosen membimbing nanti kalian tinggal tanyain kayak gimana gitu loh, perhitungan kalian ya. Nah oke jadi itu dampaknya ya. Kuis ini bisa menjadi KTTA. Kayak saya udah jelasin ya kalau ini cuma bermain matematik aja. Nah yang penting adalah di sini ya. Nah di sini kalau Tiltman itu biasanya dia dari teksnya itu 25% kan. Nah, di sini kenapa saya 93%? Nah, ini karena keterbatasan laporan keuangan informasi yang kita miliki. Artinya apa? Ini saya menggunakan effective tax rate ya. Effective tax rate itu maksudnya efektif income tax expense-nya itu berapa? Income tax expense-nya. Nah, memang 25% aturan di Undang-Undang PPH, Undang-Undang 36 tahun 2008. Sebagaimana diubah ke Undang-Undang tentang Omnibus Law, Undang-Undang nomor 12 tahun 2020. Iya. Di chapter tentang PPH. Iya. Udah, ntar kemana-mana ya. Nah, dari sini sebetulnya nggak sesuai, Pak, dengan undang-undang kita. Betul tidak sesuai. Itu karena apa? Karena dalam benefit ini, atau tax benefit atau expense ini sudah tergandung di dalamnya berapa beban pajak ini, ya, atau yang kita katakan dengan income tax expense-nya, dan berapa DTL-nya, nah, yang masuk ke DTL. Nah, ini semua, dan berapa juga plus kompensasi kerugian, kompensasi. Nah, ini juga diatur di Undang-Undang PPH. Nah, sehingga apa? Kita tidak bisa langsung ajrek aja menggunakan 20%. Kita harus menggunakan tax rate-nya dari mereka. Ya, efektif tax rate-nya. Hasilnya adalah 93%. Nah, gitu ya. Nah, ini yang membedakan dengan Tiltman. Nah, dan biasanya kalau analis itu kita tidak ini cuma di teori aja, di soal latihan soal di mahasiswa aja kita pakai 20% ini. Tapi untuk case real di lapangan kita tidak pakai ini. Kita memakainya langsung dari laporan keuangannya berapa. Ya, dan ini kan saya dapat adalah 332 ini ada 93%. Nah, inilah yang dimaksud pro forma income statement ya. Kalau kita petakan income statement ini kita oprek gitu ya dengan menggunakan dua skenario tadi atau tiga skenario ini, maka bagaimana dampaknya? Nah, kalau kita menggunakan efektif tax rate ini 93%, hasilnya akan presisi. Ya, akan presisi, nggak akan jauh beda dengan yang laporan keuangan aslinya. Nah, ingat ini adalah prediksi sekali lagi ya, dan ini digunakan untuk decision making, ya. Tapi jangan sampai decision making kita tuh salahnya 100% gitu atau 90%. Paling tidak ada kesalahan ya paling tidak 10% lah, itu masih ditolerir. Nah, memang tidak presisi 100%, tapi paling tidak sudah 90% tepat.
Nah, gitu ya. Jadi ini kelihatan tuh ya ketika kita memasukkan pro forma. Nah, ini chapter kemarin tuh ya. Dengan memasukkan baru 2021 men, belum 2022 nanti. Ya ribet kan? Ya gitu sih. Nah, bayangkan ini untuk 2021 untuk 3 opsi ini. Nah, kalau kita ingin bikin pro forma tahun 2022 kita ubah asumsinya lagi, ya. Nah, itu bakal lebih cakep. Nah, kalau kalian ingin bikin KTTA cukup sampai 2021. Nah, KTTA kedua 2022 gitu. Itu kalau memasukkan asumsi ya bagaimana di tahun depan. Nah, itu bisa kalian bikin dengan menggunakan konsep yang sama, ya. Nah, yang berubahnya cuma di sini doang ya. Di sini yang jadi perhatian ya. Tidak menggunakan 25%, tapi kita menggunakan yang ada di laporan keuangannya adik-adik. Jadi perbandingannya aja langsung ya. Nah, seperti itu. Jadi saudara-saudara. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan. Nah, inilah mengasihkannya manajemen keuangan ya. Oke ya. Jadi tidak hanya sekedar angka ngitung-ngitungin, pinter ngitung jurnal. Itu ujung-ujungnya cuma bikin laporan keuangan. Tok, nggak menjadikan kalian hebat. Jangan bangga nilai kalian tinggi ya, tapi kalian nggak ngerti cara mengolahnya, itu nonsens namanya ya. Tapi boleh dong nilai AKM gue jelek gitu, tapi manajemen gue tinggi, gue pintar menganalisis, itu lebih dihargai asli, beneran deh. Menteri keuangan nggak akan nanya, ini laporan keuangannya udah bener atau belum? Oh ini jurnalnya kayak gini bu, dia coba nih, lu ngomong apa sih tong gitu, lu ngomong apa sih nggak jelas gitu. Gue nggak butuh hitung-hitungan jurnalnya, bu. Oh iya gitu, gue cuma butuh kira-kira affordable atau enggak gitu. Nah, affordable Bu, reasoning-nya apa? Nah, masukkan ilmu manajemen keuangan. Wah, cakep men. Oh, oke, masuk akal ya. Nah, gitu. Jadi kamu pintar AKM tapi nggak bisa mengolah data AKM dengan memadukan dengan ilmu manajemen keuangan. Bullshit, nggak akan kepake. Nggak keren, asli nggak keren. Ya. Tapi kalian keren itu gimana? Nilai AKM jelek tapi gimana analisisnya dalam, oh itu keren gitu. Apalagi nilai AKM-nya bagus ya, kayak gitu. Jadi jangan khawatir yang bagi mereka nilai AKM jelek itu bukan end of the world ya. Ya, tapi kalian bisa bangga, gue bisa nganalisis ini, lu bisa nggak? Kalau bisa, itu keren namanya. Oke, nah kayak gitu ya. Jadi, nah di sini ada excess additional loan nah, dan sebagainya. Nah kalian tinggal lihat aja ya. Nah, dan juga dengan berbagai opsi ini kita bisa melihat bagaimana dampaknya terhadap cost of debt dan terhadap cost of equity-nya ya, bisa kelihatan ya. Dan kita di sini saya menggunakan modul Daniel Miller yang gampang gitu, yang gampang. Nah, kalau kamu memasukkan yang lain juga bisa ya, seperti itu. Bagaimana dampaknya terhadap cost of equity tapi dari segi menggunakan DDM itu gimana? Nah, silakan. Berarti harus kasih asumsi dividennya di sini ya. Karena saya males ya udahlah pakai modul Daniel Miller aja ya. Nah, seperti itu ya. Oke, bisa dipahami? Ya, jadi seperti itu ya caranya ya. Udah beres. Nah, yang ditanyakan sebelum saya lanjut ke bab selanjutnya. Pusing gue. Ngeliat angka ini udah pusing sama. Izin Pak. Ya, gimana Fer? Saya kemarin nyoba masukin data ini ke indifference point-nya Pak. Oh Nah gitu. di situ Gimana? saya malah dapatnya grafiknya itu terbalik gitu Pak. Maksudnya nggak debt-nya yang bagian nggak equity yang bagian atas, tapi bagian debt-nya karena EPS-nya lebih besar debt kan Pak. Betul. Uh, itu jadinya kebalik. Terus hal itu bisa gimana dampaknya ke keputusan kita Pak, karena di satu sisi EPS-nya debt yang lebih tinggi dan satu sisi EBIT-nya itu kurang daripada EBIT di indifference point-nya Pak. Wah, ini susah deh. Tapi ini seru sih. Nggak susah sih. Coba bisa ditampilin lo nggak, Fer? Coba dilihat. Nah, sebetulnya tahap selanjutnya memang harus membuat indifference point ya. Cuman saya nggak tega ngasih tugas itu ke kalian.
Nah, cuman kalau tadi sudah saya kasih clue-nya ya, bagaimana nah, dengan bikin indifference point ini jadi kelihatan. Nah, seperti ini. Ini indifference point-nya ya. Oke, nah ini IPS-nya turun karena apa, Fer? IPS-nya turun itu karena di gini Pak, kan kita ke rumus EPS-nya kemarin itu kita kemungkinan akan melakukan repurchase stoknya. Nah, dari repurchase stoknya itu maka share outstanding-nya itu bakal berkurang Pak. Nah, maka dari itu karena penyebutnya itu berkurang, maka dari itu EPS-nya bakal naik Pak, seiring dengan peningkatan risikonya Pak. Oh gitu. Itu kamu tahu dari mana, dari purchase tadi? Itu di buku Brigham sama Erhan edisi 13 Pak. Oh enggak, maksudnya kenapa memasukkan repurchase? Kenapa memasukkan repurchase? Oh, itu asumsi saya aja sih Pak sebenarnya. Gimana asumsinya? Kan izinnya Pak ya, ora-orek sedikit. Boleh, silakan Fer. Mainkan. Di rumus pertamanya kan EPS itu sama dengan EBIT bagi dengan kurang KD dikali 1 min T. Oke. 1 min T per outstanding share. Nah, karena saya berasumsi bahwa ini dari debt tadi itu dilakukan pembelian repurchase stock. Jadi pembelian saham biasa. Nah, maka dari itu karena outstanding-nya ini bakal berkurang, maka nilai EPS-nya itu akan naik. Sekarang kenapa masukkan repurchase atau treasury shares? Kenapa masukkan demikian? Ini bukan ini ya, pengen tahu aja gitu. Jadi memang ada benar banget ya. Ini kamu dapat rumus ini dapat dari mana, Fer? Yang atas ini, yang tadi, yang IPS ya dikurang KD dikali 1 min T, itu dapat dari mana tuh rumusnya? Dari buku mana? Dibagi dengan si. Sebentar Pak, saya buka referensinya Pak. Itu bisa kayak gitu, betul ya. Itu bisa kayak gitu. Karena cuma ini pendekatan, jadi gini, kalian mungkin agak kaget ya, Pak ini kok banyak banget? Emang iya. Karena kita berbicara manajemen keuangan itu ada berbagai macam referensi, caranya berbeda-beda, dan masing-masing ada reasoningnya. Jadi tidak ada yang satu absolutely benar, nggak ada di manajemen keuangan ya. Nah, makanya di sini yang tadi cara Ferry itu saya pernah pakai juga gitu ya, tapi di ALK biasanya. Dan itu menggambarkan berapa si IPS yang betul-betul tersedia bagi si investor. Nah, kenapa dikurangi KD gitu ya? Untuk mendapatkan berapa sih real EPS yang tersedia bagi si investor. Nah, makanya itulah nanti IPS yang betul-betul real yang akan diterima per shares-nya. Per shares apa? Per shares outstanding-nya. Nah, tapi setelah dikurangi KD tadi ya. Nah, memang ada yang seperti itu ya. Cuman memang kalau di kita ya, kita udah belajar AKM via Kieso, kita udah belajar juga menghitung IPS via Tiltman. Nah, kita kan langsung IPS dikurang preference dividen dibagi dengan Wanso ya. Nah, jadi ya kayak gitu sih. Nah, sekarang mau yang dipakai yang Ferry yang tadi boleh ya. Referensinya dari mana boleh gitu ya, disebutin aja. Cuman di sini ada apa ya? Ada asumsi yang dipakai bahwa dia ada repurchase. Nah, boleh dengan asumsi tersebut, cuman dijelasin Fer, kenapa diasumsikan si
adikarya tersebut melakukan repurchase ya. Oke, mungkin saya jelasin dikit ya. Nah, jadi nah ini kaitannya dengan yang sekarang sih. Oh my God. Dengan yang mana ya? Dengan capital structure yang mana ya? Oh, dan dividend policy. Sorry ya. Saya udah bikin juga YouTube tentang dividend policy ya. Ya udah deh, langsung masuk aja deh ya. Nah, ini YouTube tentang dividend policy ya. Jadi dividend policy itu pada dasarnya ini kan kita menggunakan skenario 1 ya, Modigliani and Miller bahwa timing nggak penting. Yang kedua, form bentuknya mau repurchase atau cash dividend itu nggak penting juga. Gitu. Itu kata Modigliani. Tapi yang kita bantah dari Modigliani itu adalah apa? Ya, bahwa kalau timing itu kita bisa menerima bahwa Modigliani itu sudah sesuai dengan kondisi awal dari kondisi kita sekarang. Ya, timing is okay. Itu tidak relevan is okay, gitu ya. Ini kalau di case yang fakta di lapangan. Itu betul sekali terjadi bahwa timing nggak penting, itu benar. Gitu ya, mau dikasih sekarang atau tahun depan, yang penting masih dalam lingkup 12 bulan, it is okay. Dan memang aturan dividen itu selalu diberikan kurang dari 12 bulan sejak diumumkan. Hanya fractionnya ada terpisah, misalkan ini 30 Juni gitu ya 2020. Nah, ini pengumuman ya, declare-nya. Ya, kemudian nanti tahun depannya misalkan dibagikan maksimal ya 30 Juni juga 2021. Ini dibagikannya, pelunasannya, paid-nya gitu ya. Nah, ini kan masih dalam satu time frame 12 bulan. Nah, so timing is irrelevant. Itu sangat tepat ya. Sehingga untuk yang konteks yang pertama ini sudah tepat. Kata Modigliani ini kita benarkan. Kita amini gitu ya. Nah, that's why timing is relevant, it is quite true ya bagi fakta di lapangan juga untuk kondisi yang sekarang. Nah, kondisi yang kedua, Modigliani bilang bahwasanya dividend policy itu adalah apa? Bahwa yang pertama kan timing, yang kedua adalah form. Form itu adalah bentuk, ya. Nah, bentuknya ini ada yang dividen, cash dividend, ya. Dan ada yang kedua itu adalah apa? Yang kedua itu adalah treasury shares. Nah, share repurchase adalah treasury shares, ya. Nah, sekarang konsepnya adalah kayak gini. Ini kembali ke dividend policy ya. Jadi, dalam dividend policy pada dasarnya treasury shares ini ya, itu ada dua ya. Kalau kita jadi gini ya ceritanya. Perusahaan itu kalau kita di perusahaan gitu ya. Misalkan ini Unilever ya, Unilever. Nanti kalian silahkan simak video detailnya di YouTube saya ya. Ini saya udah jelaskan konsepnya, cuman ini langsung sikat aja ya. Nah, kita ingin membuktikan apakah kondisi teori si Modigliani ini sudah tepat ketika kita aplikasikan ke kondisi saat ini. Nah, kalau yang pertama ini benar, dia benar si Modigliani. Yang kedua, nah kita lihat ya. Yang kedua ini syaratnya adalah bentuknya itu nggak penting. Apakah cash dividend atau treasury shares itu nggak penting. Inilah yang dinamakan dengan teori yang kedua, ya. Dan syaratnya harus ada yang namanya no tax. Nah, ini tidak adanya pajak inilah yang menjadi permasalahan dari teorinya Modigliani, ya. Terkait dengan apa? Terkait dengan bentuk pembagian cash distribution to shareholders, ya. Ini adalah bentuk distribusi kepada siapa? Kepada si pemegang saham. Ada dua ini. Yang pertama dividen, yang kedua treasury shares, ya. Nah, yang ketiga ada stock dividend, yang keempat ada stock split ya, share split. Nah, tapi ini tidak kita bahas ya. Yang kita bahas hanya dua ini aja. Nah, ya, sekarang kita kembali ke sini. Kalau di dunia nyata justru ada yang namanya tax ya. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau Modigliani kan dalam dunia mimpi ya. Tapi nggak mimpi banget sih. Kalau di tax haven seperti Fiji ini kan tidak menerapkan pajak penghasilan ya. Maka ini benar banget bisa terjadi teori Modigliani. Tapi di Fiji doang ya, sama beberapa negara tax haven countries lainnya atau yang tidak mengenakan PPh ya. Nah, sehingga dari itu berkaitan dengan transfer pricing. Nah, sekarang kita kembali ke sini ya. Kita kembali ke sini. Ketika tidak ada tax, maka Unilever punya 1000 lembar saham ya. Nah, shares ya yang outstanding ya. Nah, kemudian dia bentuk distribusi kas untuk meningkatkan si investor itu bisa dua bentuk, dividen atau treasury shares. Nah, kita lihat ya. Dari 1000 shares ini misalkan ya, 10 ke Pak Eci ya. Ke Pak Eci.
Pak Eci. Ini C ya. Kemudian 100 deh ya biar gampang. 900 ke siapa? Misalkan ke yoga gitu ya, ke yoga. Nah, biasanya dari sini kita harus lihat bahwasanya kalau kita dalam bentuk cash dividend, maka jumlah shares-nya Pak Eci akan tetap ya sebesar 100 juga ya. Nah, ini kayak gini nih maksudnya. Tapi kalau dia dalam bentuk treasury shares artinya apa? Si Unilever akan membeli misalkan 100 treasury shares dari pemegang saham yang beredar ya. Ini akan di-repurchase, itu yang akan dijadikan treasury shares ya. Di-repurchase oleh si Unilever. Nah, artinya apa? Artinya dia mau 100, mau beli yang mana nih? Mau beli dari Pak Eci berarti habis dong, Pak Eci nggak punya saham ya. Nah, biasanya dia dari yang paling besar. Nah, jadi dari signifikan investor. Dia akan nego nih, Yoga tolong dong, gue mau melakukan repurchase untuk saham yang lu udah beli, gitu ya. Jual kembali ke gue dong. Oh boleh, tapi pada harga pasar, di atas harga pasar ya. Negosiasi itu akhirnya antara Yoga dengan Unilever. Ya, ini nanti nego. Nah, nanti harga yang disepakati adalah harga hasil negosiasi. Dan ini biasanya di atas dari market value atau dari market price, ya, seperti itu. Nah, otomatis kalau ternyata dia menyepakati dari yoga, ya, dari yoga, berarti kan yoga nanti akan berkurang ya. Yoga nanti akan dikurangi 100 menjadi 800. Nah, gitu ya. Nah, sehingga jumlah total saham yang beredar adalah 100 ditambah dengan 800 menjadi 900, bukan 1000. Nah, itu konsekuensi dari si treasury shares, ya. Nah, sehingga di sini ada yang jual, yaitu siapa yoga, ini yang sell. Dan ada yang retain atau yang tidak menjual ke si Unilever, itu siapa? Saya, Pak Eci. Ini yang retain, ya hold lah kalau bahasa investornya ya, hold. Nah, dan hold and retain inilah yang kita bedakan ke yang samping ini, ya seperti itu. Nah, jadi di sini kesimpulannya adalah kalau yang shares ini dia jual, ini yoga ya, yang retain ini saya misalkan ya, sebagai investor yang mini kisi-kisi ya. Nah, dari sini konsekuensinya kalau kata Modigliani, baik itu dia jadi bisa dua, bisa dalam bentuk dividen atau share repurchase. Ya, nah nanti untuk case yang Ferry, dia mengasumsikan ada repurchase, artinya ada treasury shares. Nah, ini harus dilihat ya. Kalau kamu ingin mengasumsikan ini, kamu cari data pendukungnya. Apakah dari informasi laporan tahunan LT, ataukah dari informasi yang lainnya, misalkan dari CNBC kayak gimana? Oh ternyata benar nih akan melakukan buyback. Nah, kalau istilah di bursa efeknya itu treasury shares itu ini istilah IFRS ya, IFRS. Kemudian share repurchase ini istilah US GAAP, ya Amerika punya. Ya, kalau istilah BI ada lagi, namanya buyback, gitu ya, BB, buyback. Nah, istilah-istilah ini harus kalian ketahui. Agar apa? Agar kalian nggak bingung, gitu ya. Intinya mah cuma beli kembali saham yang beredar, udah itu orang, ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kamu cari datanya, ada nggak di informasi di CNBC dia melakukan buyback. Nah, misalkan ada Pak, ini ya, oke, asumsi itu bisa berlaku, gitu ya. Tapi kalaupun nggak ada ya nggak masalah sih kan kamu berasumsi ya, nggak masalah ya. Yang penting ada reasoningnya aja. Cuman reasoningnya akan semakin kuat kalau diperkuat dengan bukti-bukti ini. Nah, kalau kamu ingin tujuannya hanya melengkapi tugas ini aja sih nggak perlu sampai CNBC ya. Yang penting reasoning kalian jelas. Gitu. Tapi kalau ingin mengangkat ini jadi KTTA, baru kamu cari data-datanya. Ya. Nah, misalkan tidak ditemukan data dari CNBC Pak, berarti kita tidak bisa mengasumsikan treasury shares akan dilakukan oleh si adikarya. Berarti kembali ke sini, ke cash dividend. Nah, gitu ya. Nah, nanti kamu bisa analisis cash dividend akan dilakukan karena dari 3 tahun terakhir dia selalu memberikan dividen Pak. Oh ya udah, berarti aman ya. Tahun ini pun dia akan memberikan dividen. Nah, kayak gitu ya. Oke, ada lagi mungkin. Nah, kalau nanti indifference level itu nanti tahap selanjutnya. Jadi nanti pada dasarnya ya, mana ya, ntar ya. Indifference level itu, nah ini saya jelasin ya. Jadi selanjutnya dari adhikari analysis itu kita memasukkan yang indifference level ya. Karena ini 100% stok, ini sudah saya kasih tahu di sini ya. Memang sudah saya maksudkan kalian itu bisa kayak Ferry tadi ya, bisa mengeksplor, Pak kalau kayak gini gimana? Boleh kayak gini. Ya, silakan kamu berasumsi, silakan kamu, namanya juga belajar, ya kan? Nggak ada, saya tidak akan menyalahkan ya. Oh gimana asumsi yang fair? Oh oke kayak gini, oke nggak apa-apa, go ahead with that gitu ya.
Nah, teman kalau di KTTA, ya boleh nanti tinggal dilengkapi dengan data-datanya. Biar apa? Biar strong argumen ya. Nah, sekarang kalau misalkan ternyata indifference level dari sini bisa dibikin ya. Bisa dibikin dengan option 1 sama dengan option 2 ya, sesuai dengan yang ini. Seperti yang tadi Ferry bikin ya. Nah, ini udah bagus banget ya, itu udah keren banget Fer ya. Nah, tinggal nanti dianalisis ya. Hasilnya memang mungkin kalau memakai asumsi yang berbeda, tentunya hasilnya pun akan berbeda ya. Nah, kamu bisa menganalisis kayak gini nih ya. Dapatlah indifference level. Nah, kalau seperti ini, kuncinya adalah kalian melihat garisnya ya. Yang bond plan itu yang mana? Yang atas, yang A, ini ya. Nah, yang stock plan yang B, yang ini ya. Berarti stock plan itu, nah yang ini titik B juga, yang ini titik A, yang A, yang ini ya. Nah, seperti ini. Nah, nanti kalian bisa lihat indifference levelnya itu. Nah, untuk yang skema kita sekarang, ya, untuk yang option, kan kita option 3 yang akan kita ukur ya. Option 3 ini yang akan kita ukur di garis indifference level, ya. Nah, sebetulnya option 1, option 2 itu untuk menggambar garis indifference levelnya, itu diperlukan. Nah, itu kenapa saya bikin option 1, option 2. Nah, option 3, ini untuk menilai apakah option 3 sudah tepat? Nah, gitu ya. Setelah option 2 dimasukkan dan dibikin garis indifference levelnya, kita kelihatan indifference point-nya. Nah, indifference point itu apa? Titik ketika ya mau itu 100% stock financing atau 100% equity debt financing akan menghasilkan EBIT yang sama, EPS yang sama. Pada tingkatan EBIT berapa? Pada tingkatan EBIT 21.000. Nah, gitu ya. Nah, sekarang nanti kalian lihat option 3. Option 3 itu di mana ketemunya, ya. Dan kamu bisa lihat EBIT itu adalah earning before income tax ya. Ya, ini net operating income. Kalau kita lihat yang punya adikarya yang mana, Pak? Ya, kita lihat ya, yang punya adikarya itu yang ada di mana ya? Nah, yang ada di sini. Yang ada di mana ya? Sebelum finance cost ya. Jadi, kamu harus hitung dulu. Gross profit dikurang selling expense dikurang generative administrative expense. Nah, itu nanti akan menjadi EBIT-nya ya. Ya udah deh, nanti tinggal dimasukkan ya ke EBIT-nya ya. EBIT-nya berapa? Masukin ke indifference point ya. Jadi nanti kelihatan tuh. Oh, untuk yang apa namanya? Untuk yang option ketiga, nah di sini bisa dilihat ya. Option ketiga itu mana nih? Nah, ini ya, kita bisa hitung. Sama dengan sum dari yang ini nih. Set, 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 set. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Nah, 1,65 ini EBIT-nya ya. Dari sini maka kalian bisa lihat ya, bisa masukkan ke indifference point-nya tadi ya. Nah, ke indifference point-nya oh ternyata 1,63 itu di atas atau di bawah garis indifference point. Ini cuma lihat ini doang ya. Oh ternyata posisinya di sini gitu ya. Ya udah kalau posisi sini lihat tuh. Iya, lihat tuh. Ternyata kalau di posisi ini akan menghasilkan debt itu yang lebih favorable. Sorry, kebalik ya, maaf. Kalau di bawah indifference point, maka nggak usah lihat garisnya lagi, lihat aja di tabelnya gitu, lebih gampang. Ya, kamu hitung lagi betul nggak mau. Kamu hitung lagi kalau ternyata dia di bawah 20.000, kamu hitung lagi kira-kira EBIT sama si apa namanya tuh untuk si common stock sama untuk debt finance itu berapa, ya. Ya, misalkan terletak di antara ini gitu ya, misalkan gitu ya, ya bisa diproyeksikan lagi ya. Misalkan menghasilkan tadi kan 1,6 ya kan. Nah, kamu petakan ke garis yang ini. Nah, nanti bisa kelihatan berada di titik yang mana. Nah, itu yang pertama ya. Atau kalau yang kedua ya kamu udah bikin ceritanya nih, udah bikin 20.000, 8, 2, 50, 4.000, dan ternyata 16.000 tuh di sini. Ya ya udah berarti di bawah 21.000 ya. Sebetulnya nggak usah bikin juga nggak masalah sih. Karena kalau dia udah bikin grafik apa namanya tabel seperti ini, kalian bisa memplotting. Oh 1,6 ini terletak di mana, di atas atau di bawah. Kalau ternyata di bawah indifference level atau indifference point, berarti skema si common stock ini yang akan lebih menguntungkan ya daripada skema yang debt financing. Nah seperti itu. Nah kalian bisa lihat nanti ya, kan di sini common stocknya cuma berapa tuh? Cuman kita bisa lihat juga tuh di analisisnya juga ya, EPS-nya berapa. EPS-nya aja dibandingkan nanti ya. Kok nggak bisa sih? Ya, hop, hop, hop. Nah, ini dia ya.
IPS-nya aja dilihat ya. Dari sini bisa kelihatan kok IPS-nya berapa ya. Kok nggak bisa sih? Ya lah. Ya. Oke. IPS. IPS mana IPS? Nah, IPS ya. Nah, nanti kalian bisa lihat tuh indifference levelnya berapa, ya, indifference point-nya. Untuk menghasilkan EPS yang sama antara debt sama equity financing ya. Nah, dari sini kita lihat, oh ternyata dia misalkan indifference levelnya adalah 7 gitu ya. Nah, ternyata dengan opsi ketiga itu menghasilkan EPS yang 10,59. Ya udah, ini berarti kita terima gitu. Nah, ini sebenarnya tahapnya kayak gitu doang ya. Jadi bisa digambar grafiknya biar lebih keren gitu ya. Tapi nggak usah juga nggak masalah. Kita tinggal cari aja indifference levelnya ya. Nah, indifference poinnya ya. Di angka berapa EBIT dan EPS-nya menghasilkan angka yang sama ya. EPS menghasilkan angka yang sama baik untuk debt maupun equity financing. Nah, setelah itu gimana ya? Setelah itu ya udah deh dapat EPS untuk EBIT untuk debt plan sama stock plan misalkan di angka 7, kamu lihat tiga ini angka berapa? Oh, 10,59. Oh, berarti lebih gede nih. Oh, berarti ini favorable. Ini kita terima opsi ini ya. Seperti itu ya. Nah, sehingga ya kayak gitu. Berarti kalau dia di favorable berarti kan udah jelas bahwa dia di atas si garis indifference point-nya, karena kalau di bawah dia harusnya menggunakan equity financing ya. Nah, kalau ternyata dia indifference point-nya adalah 12 gitu ya. Nah, ini nggak favorable gitu ya, unfavorable. Berarti dia di bawah indifference point-nya. Nah, kalau gitu kita harus perbesar equity financing ya. Kita tambahin tuh equity-nya berapa ya. Nanti debt-nya kita kurangin. Nah, gitu ya, sampai akhirnya kita mendapatkan komposisi yang pas ya untuk financial structure-nya si perusahaan. Nah, itu keputusannya nanti ya. Indifference point itulah yang akan menjadi keputusan final kita mengevaluasi apakah udah tepat atau belum. Yang perlu diturunin yang mana? Kalau ternyata udah tepat, ya udah go ahead with this plan. Oke? Okay? Oke. Okay.